Selamat pagi, teman-teman semua. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu guru yang hadir pada pagi hari ini. Saya langsung share screen saja ya, Bu. Apakah sudah muncul? Ya, sudah kelihatan, sudah muncul. Oke, baik. Nah, pada pagi hari ini saya ingin memperkenalkan tentang Universitas Universal kepada teman-teman semua, dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat gitu ya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Vika, saya adalah staf admisi dari Universitas Universal. Kebetulan memang yang menghandle untuk proses pendaftaran calon mahasiswa baru tahun ajaran 2022-2023. Nah, berbicara tentang Universitas Universal, Universitas Universal adalah salah satu kampus swasta yang berada di Kota Batam. Kita bisa lihat sedikit video tentang kondisi dan perkembangan Kota Batam saat ini seperti apa. Nah, teman-teman bisa lihat kondisi jalanan ya, kondisi jalanan di Kota Batam, kemudian kegiatan perindustrian yang ada di Kota Batam, karena memang Batam terkenal sebagai kota industri. Kemudian Batam juga terkenal sekarang banyak objek wisata, jadi memang bisa dikatakan Batam sekarang bisa jadi wisata ya. Kalau dulu sebelum pandemi banyak sekali turis-turis yang berdatangan ke Kota Batam gitu. Resort-resort juga sangat banyak sekali yang ada di Kota Batam. Nah, ini adalah salah satu landmark Kota Batam, yaitu Jembatan Barelang ya. Jadi bisa dilihat keindahan Kota Batam ini seperti apa. Oke. Nah, dengan kondisi seperti kita lihat di video tadi ya, memang sudah semakin berkembang ya, pembangunan infrastruktur, jalanan gitu ya, objek wisata memang sangat pesat sekali di Kota Batam. Ditambah lagi memang letak Kota Batam yang sangat strategis ya, sangat dekat dengan Singapura. Jadi teman-teman kalau mau ke Singapura dari Batam itu tidak jauh-jauh ya, dan juga biayanya tidak mahal. Sekitar 50 menit sudah bisa sampai ke Singapura. Hanya mengeluarkan biaya sekitar 250-an ribu itu sudah bisa bolak-balik Batam Singapura dan Singapura Batam. Jadi dengan kondisi ini kita yakin sekali kesempatan ya yang bisa teman-teman raih bila teman-teman meniti karir nantinya di Kota Batam seperti itu. Lalu hubungannya dengan kuliah gitu ya. Pada saat teman-teman mau melanjutkan ke pendidikan tinggi, tentu ada beberapa pertanyaan yang memang biasa muncul di benak kita. Nah, salah satunya adalah kenapa sih kita harus kuliah? Apa penting gitu ya kita harus kuliah? Dan apa dampaknya nanti kalau kita sudah menyelesaikan pendidikan S1? Nah, tentu saja kalau kita melanjutkan pendidikan tinggi, tentu banyak ilmu pengetahuan yang akan kita dapat, banyak dapat relasi baru, kemudian nanti kalau sudah bekerja akan berpengaruh pada jenjang karir, salary yang ya, penghasilan, kemudian fasilitas kesehatan, cara kita berkomunikasi dan lain-lainnya, tentu itu akan sangat berpengaruh banyak. Tapi tentu ada hal lain yang lebih penting ya, alasan utama kenapa kita harus kuliah. Nah, yang pertama adalah saat ini kita berada di era digital divide, di mana semua perkembangan teknologi itu berkembang sangat pesat. Kita selaku apa ya namanya, selaku user lah ibaratnya gitu, tentu harus mengupgrade diri kita ya, supaya apa? Supaya tentu kita tidak ketinggalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Nah, salah satu yang perkembangan kita rasakan saat ini adalah dengan kondisi yang kita jalani saat ini ya, kita mengadakan kegiatan Zoom meeting ya, karena suatu kondisi ya, di mana sebelumnya biasanya kita lakukan kegiatan sosialisasi dan edu fair itu biasanya kita langsung datang ke sekolah, bisa tatap muka langsung, tapi karena
karena satu kondisi, maka kegiatan itu kita tetap bisa lakukan, tapi dialihkan dengan menggunakan teknologi. Nah, alasan kedua adalah ya, yang kita selaku pelajar abad 21, tentu nanti setelah kita menyelesaikan sekolah ya, kita melanjutkan, kita meniti karir ya, meniti karir, mengejar karir kita, tentu ada hal yang harus dipersiapkan. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan sih memang dari awal sudah kita dapat sejak di bangku sekolah, sejak SD, SMP, kemudian kita masuk ke SMA, dan tentu jika kita melanjutkan ke pendidikan tinggi akan lebih baik, pengetahuan yang kita dapatkan tentu akan lebih banyak. Kemudian lagi skill. Nah, skill ini tentu tidak akan kita dapat langsung gitu ya, tentu akan kita dapati melalui proses. Nah, semakin lama tentu skill kita akan semakin baik, dan yang terakhir adalah karakter. Karakter mungkin di sini lebih ke soft skill, etika, attitude, dan bagaimana cara kita beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi ketiga komponen ini memang sangat dibutuhkan nanti ke depannya pada saat teman-teman melanjutkan apa namanya, pada saat teman meniti karir, baik itu mau bekerja atau mendirikan sebuah dan lain sebagainya. Nah, di sini Universitas Universal berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang profesional dan berkarakter luhur berdasarkan nilai-nilai peradaban dunia satu keluarga. Nah, saya yakin sekali untuk setiap kampus pasti berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang profesional. Hanya saja pembedanya di universitas ini ditambah dengan karakter luhur. Guna menunjang pencapaian dari tiga aspek tadi, dari knowledge, skill, dan karakter yang saya jabarkan sebelumnya. Oke, selanjutnya kita melihat testimoni ya, beberapa testimoni dari beberapa mahasiswa lulusan dari Universitas Universal yang apa namanya, saat ini mereka sudah meniti karir ya, ada yang sudah menjadi manajer, kemudian ada yang ke Universitas Universal untuk meniti karir di bidang pendidikan ya, menjadi tenaga pengajar, dan juga ada yang mendirikan usaha ya, dan usaha tersebut mempunyai nilai penting ya, karena usaha yang dibangun itu usaha di bidang kuliner ya, di membuka sebuah toko oleh-oleh yang ada di kota. Oke, selanjutnya teman-teman kalau pernah dengar sekolah Maitreya Wira, atau mungkin kalau di daerah Kalimantan, kalau tidak salah saya SMA atau SMK Mudita gitu ya, itu di daerah Ketapang atau di mana ya kalau nggak salah. Nah, dengan Universitas Universal itu kita dalam satu aliansi ya, Yayasan Universitas Universal di bawah Yayasan Pancaran Maitri memang sudah concern banget dalam pengembangan pendidikan khusus Batam ya. Jadi yayasan sudah memulai pendidikan ini di tahun 2004 ya. Jadi 2004 KB dan TK SD Maitreya Wira, kemudian dilanjutkan SMP, SMA, SMK, dan yang terakhir didirikanlah Universitas Universal pada tahun 2015. Jadi dengan pengalaman yang ada sekali, walaupun UFIRST masih anak bawang gitu ya, masih berusia sekitar 6 tahun, tapi dengan pengalaman yang dimiliki oleh yayasan sendiri, maka saya sendiri tidak akan ragu apa namanya, melihat perkembangan UFIRST nanti ke depannya, khususnya dalam pengembangan pendidikan di Kota Batam. Nah, melihat keadaan UFIRST saat ini ya, saat ini UFIRST untuk gedung perkuliahan berada di lokasi yang sama dengan Sekolah Maitreya Wira, jadi memang lokasi kompleks. Di sana terdiri dari sekolah mulai dari SD hingga UFIRST sendiri. Kemudian pada dasarnya kita juga sedang mendirikan gedung sendiri ya. Lokasinya tidak jauh dari sini dan lahannya seluas 5 hektar. Jadi nanti kalau misalnya gedung kita sudah jadi, maka kita akan pindah ke gedung kita sendiri.
Nah, selanjutnya kualitas dari dosen. Nah, dosen sebenarnya selain mengajar ya, ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh dosen, khususnya di Universitas Universal ya, yaitu mengadakan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi untuk UFOS sendiri, dari kegiatan penelitian itu yang dilakukan oleh para dosen, UFOS termasuk kepada 10% institusi penelitian teraktif dan terbaik di Sinta. Kemudian selanjutnya, fakta lainnya, 92% mahasiswa UFOS itu sudah bekerja sebelum mereka lulus kuliah. Karena kondisinya memang perkuliahan yang dilaksanakan di Universitas Universal itu dilakukan pada malam hari. Jadi pada pagi hari teman-teman mahasiswa memang mengisi kegiatan mereka untuk bekerja. Selanjutnya, untuk mahasiswa UVER sendiri, walaupun mereka kuliah sambil bekerja, namun bisa dilihat dari persentase kelulusan ya, 95% dari mahasiswa UVER walaupun mereka kuliah sambil bekerja, mereka tetap bisa lulus tepat waktu, dan yang terakhir pembelajaran di UVER itu mempunyai kontribusi 83,6% dalam peningkatan kompetensi lulusan. Oke, selanjutnya untuk fakultas ya. Jadi teman-teman untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi nanti tentu ada program studi yang harus teman-teman pilih ya sesuai dengan minat bakat ya, passionnya mau kemana atau mungkin nanti mau berkarir di bidang apa. Jadi bisa disesuaikan dengan program yang mau diambil pada saat kita kuliah. Jadi di Universitas Universal ada 5 fakultas. Yang pertama adalah Fakultas Bisnis, di mana di Fakultas Bisnis ini terdiri dari 2 program studi, ada program studi manajemen dan juga ada program studi akuntansi. Untuk program studi manajemen tentu akan belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan manajemen ya, manajemen operasional, marketing, keuangan, kemudian kewirausahaan, investasi, bank dan lembaga keuangan dan lain sebagainya. Lalu prospek karirnya untuk prodi pendidikan manajemen ini, jadi teman-teman setelah tamat dari jurusan ini nanti bisa berkarir sebagai yang pertama bisa jadi manajerial di perusahaan ya. Kemudian bisa menjadi analisis pasar modal dan investasi, konsultan bisnis dan lain sebagainya. Nah, yang kedua adalah program studi akuntansi. Akuntansi sendiri, teman-teman yang berasal dari jurusan IPS ya, atau mungkin yang berasal dari SMK jurusan akuntansi ini, tentu sudah familiar dengan program studi ini. Apa saja yang akan dipelajari ya. Tapi nanti pada saat di kuliah tentu akan lebih fokus, lebih spesifik untuk jurusan-jurusan ini. Bagian auditingnya lah, perpajakan, dan sebagainya. Dan prospek karirnya dari prodi ini nanti teman-teman bisa jadi akuntan, analisis bisnis, dan social entrepreneur, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Yang adalah fakultas bisnis, fakultas komputer, maaf. Untuk fakultas komputer, ada 3 program studi di bawah fakultas komputer ini ya. Yang pertama adalah teknik informatika, sistem informasi, dan teknik perangkat lunak. Jadi 3 program studi ini memang fokus pada komputer, namun masing-masing prodi punya spesifikasi masing-masing gitu. Jadi kalau untuk teknik informatika tentu akan lebih erat kaitannya dengan multimedia. Nah, prospek karirnya bisa menjadi multimedia engineer sama IoT developer. Jadi teman-teman yang belajar di teknik informatika ini nanti diharap untuk bisa mampu mendesain atau mungkin membuat produk-produk IT yang berbasis multimedia, tentunya sesuai dengan perkembangan teknologi. UI UX designer, digital image processing, digital animasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau IoT developer sendiri hampir sama ya, tapi nanti di sini teman-teman mampu mendesain atau membuat perangkat keras dan sistem cerdas yang dimanfaatkan untuk pengembangan kualitas hidup masyarakat sendiri maupun dalam industri. Nah, yang kedua adalah sistem informasi. Sistem informasi ini lebih berhubungan dengan bisnis, dengan kurang lebih berhubungan dengan program studi manajemen, ya. Prospek karirnya teman-teman nanti bisa jadi bisnis applicator ataupun AS spesialis. Jadi nanti teman-teman bisa menganalisa semua permasalahan bisnis yang akan terjadi ya, menganalisa, memperkirakan, merencanakan ya.
permasalahan bisnis nanti dengan solusi ya, dengan menghasilkan sebuah aplikasi bisnis yang sesuai dengan kebutuhan kita di masa yang akan datang. Nah, contoh aplikasi bisnisnya apa? Seperti aplikasi-aplikasi yang sering kita gunakan saat ini, misalnya aplikasi transportasi online, kemudian belanja online, kemudian kayak OVO dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya analisa dari mahasiswa prodi sistem informasi. Jadi mereka dari awal tuh sudah memikirkan, udah menganalisa kira-kira eh, eh, kriteria atau modelan kita nanti di masa yang akan datang tuh seperti apa, yang akan lebih hemat waktu, butuh butuh sesuatu yang ekspres, instan, cepat, dan tidak memakan waktu, dan lain sebagainya, maka terciptalah aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah teknik perangkat lunak. Prospek jadi backend developer sama game developer. Jadi nanti teman-teman dari prodi teknik perangkat lunak itu bisa merekayasa sebuah sistem perangkat lunak ya, sebuah software dengan perkembangan metodologi dan perkembangan teknologi terkini nantinya. Kemudian juga bisa merekayasa sebuah game. Jadi teman-teman nanti bisa membuat sebuah game dan bisa merekayasa mendesain game itu sendiri. Oke, selanjutnya fakultas ketiga adalah Fakultas Pendidikan Bahasa dan Budaya. Program studinya adalah pendidikan bahasa Mandarin. Jadi untuk pendidikan bahasa Mandarin ini memang sebenarnya akan lebih banyak pada teknik pengajaran ya. Saja untuk prospek karirnya tidak hanya bisa menjadi tenaga pengajar saja. Jadi prospek karir untuk pendidikan bahasa Mandarin ini sebenarnya sangat luas. Teman-teman selain bisa menjadi tenaga pendidik, tentu banyak banyak prospek karir lain yang bisa dipilih gitu. Teman-teman juga tetap bisa bekerja di perusahaan-perusahaan asing ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang berasal dari Tiongkok, karena memang sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan Tiongkok yang buka di Indonesia. Nah, ini merupakan kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa prodi pendidikan bahasa Mandarin untuk berkarir di sana, gitu. Bisa jadi translator ya, bisa menjadi tenaga ahli bahasa, atau bahkan bisa membuat usaha sendiri ya, membuat suatu lembaga pendidikan di bidang bahasa Mandarin. Fakultas yang keempat adalah Fakultas Seni ya, ada 2 program studi yaitu seni musik dan seni tari. Untuk seni musik yang akan dipelajari di Universitas Universal adalah musik ya, dengan 5 pilihan instrumen mayor yaitu vokal, biola, flute, gitar, dan juga piano. Kemudian untuk seni tari tentu akan belajar tentang tari-tarian, tapi tentu lebih beragam ya. Tidak hanya tari-tarian dari dalam negeri, tentu tarian lainnya, olah tubuh, balet, kemudian tata rias wajah, busana, sejarah tari, dan lain sebagainya, itu akan dipelajari di program seni tari. Untuk prospek karirnya sendiri, teman-teman nanti bisa jadi penata musik ya, atau menata tari, pengkaji musik, atau pengkaji tari, penyaji musik, ataupun pengajar tari, ataupun musik. Dan yang terakhir fakultas teknik ya. Jadi memang untuk fakultas ini memang sangat sesuai dengan kondisi Batam saat ini, di mana Batam kota industri ya, tentu akan sangat membutuhkan sarjana-sarjana dari program studi teknik industri dan lingkungan. Nah, kita berbicara tentang industri sebenarnya luas ya, ada industri perkapalan, manufaktur, konstruksi, dan lain sebagainya. Tapi di Universitas Universal Teknik Industri lebih fokus pada manufaktur gitu. Jadi teman-teman prospek karirnya itu nanti bisa jadi teknopreneur sama system engineer. Jadi untuk teknik industri ini akan lebih fokus pada manajemen proyeknya sendiri. Jadi teman-teman bisa menganalisa, merancang proyek, ya perbaikan proyek gitu, mengukur performansi dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk teknik lingkungan juga kurang lebih sama kayak teknik industri. Hanya teknik lingkungan ini lebih fokus pada meminimalisir dampak lingkungan yang terjadi dari kegiatan kita sehari-hari maupun dari proses industri gitu.
eh, contoh kalau kita lihat di pabrik-pabrik gitu kan, pasti teman-teman akan lihat kayak cerobong gitu ya, eee, pembuangan limbahnya kayak apa. Nah, itu yang akan dipelajari di prodi teknik lingkungan. Jadi, itu yang apa namanya, yang relate dengan lingkungan. Jadi, bagaimana dari setiap proses itu, limbah yang dihasilkan tidak merusak lingkungan, tidak menyebabkan polusi udara. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau berkarir di pemerintahan, nah juga bisa ambil prodi ini. Jadi teman-teman nanti bisa di dinas lingkungan hidup. Nah, dinas lingkungan hidup juga relate dengan prodi ini, prodi teknik lingkungan ya. Jadi di prodi ini tentu akan lebih erat kaitannya dengan AMDAL, kemudian polusi udara, tempat pembuangan akhir, K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi 10 program studi yang ada di Universitas Universal, dan kita mengajak teman-teman untuk mengupgrade dirinya bersama di Universitas Universal dengan 10 program studi tadi yang memang sesuai ya dengan kondisi saat ini dan memang dibutuhkan di masa yang akan datang. Nah, alasan pertamanya, yang pertama adalah komitmen untuk menghasilkan profesional yang berkarakter. Saya sudah sempat jabarkan sedikit ya. Dan yang kedua, kemudian berprestasi di bidang akademik dan non-akademik. Jadi walaupun mahasiswa kita kuliah sambil kerja ya, tapi mahasiswa juga tidak mau kalah, tidak mau ketinggalan di bidang prestasi. Di sini saya jabarkan beberapa prestasi yang pernah diraih oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Universal, baik di bidang akademik maupun non-akademik gitu ya. Ada yang sudah meraih rekor 4 rekor muri dan 7 hak cipta, ada juga yang sudah memenangkan atau menjuarai lomba, kemudian menjadi duta, dan lain sebagainya. Nah, untuk program pendukung sendiri, program pendukung mahasiswa ya, yang pertama adalah galeri investasi. Nah, untuk galeri investasi UFOS ini kita bekerja sama dengan perusahaan sekuritas dan Bursa Efek Indonesia, di mana teman-teman mahasiswa nanti akan dengan kegiatan pasar modal sejak dini. Jadi nanti teman-teman mungkin ada yang ingin meniti karir menjadi seorang investor, nah bisa belajar dari awal, dari sekarang ini. Bisa join di galeri investasi. Kemudian ada juga UMKM Center. Nah, untuk UMKM Center kita bekerja sama dengan UKM Universitas Indonesia. Jadi untuk teman-teman yang mau mengembangkan kegiatan kewirausahaan juga bisa bergabung di UMKM Center, dan yang terakhir adalah di UFirst Digital Hub. UFirst Digital Hub sendiri ini atas kerjasama UFirst dengan Singapura ya, yaitu Rasawa. Jadi mahasiswa UFirst itu diberikan kesempatan untuk bekerja secara remote project, nah kepada perusahaan-perusahaan startup yang ada di Singapura. Selanjutnya, alasan yang ketiga, berpacu meningkatkan kompetensi lulusan. UCC sangat berperan penting ya, UFirst Career Center, karena UCC sangat banyak membantu ya mahasiswa-mahasiswa UFirst untuk memperoleh peluang-peluang karir yang ada. Nah, UCC ini selalu menyediakan informasi lowongan karir ya, jadi kita bekerja sama dengan beberapa perusahaan, dan setiap perusahaan membutuhkan calon tenaga kerja, tentu mereka memberikan informasi tersebut melalui UFirst Career Center dan akan didistribusikan UFirst Career Center di media sosial mereka. Kemudian UCC juga sering melakukan kegiatan pelatihan karir. Pelatihan karir guna apa? Tentu guna untuk memberikan pembekalan ya kepada mahasiswa-mahasiswa supaya lebih siap dalam proses proses mencari atau mendapatkan kesempatan dalam berkarir gitu. Jadi mahasiswa akan diberi pembekalan ya, mulai dari bagaimana cara membuat surat lamaran yang baik, membuat kurikulum vitae, atau mungkin ada tips and tricks yang diberikan oleh UCC dalam hal menghadapi wawancara dengan bagian HRD dan lain sebagainya.
Dan UCC juga mempunyai satu orang konselor ya, satu orang konselor siap membantu rekan-rekan mahasiswa yang mengalami kendala ya dalam hal karir tentunya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya saat ini kan memang kita sudah mengapa ya maksudnya menyelenggarakan kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar. Nah, Kampus Merdeka Belajar ini sebenarnya kebijakan dari pemerintah ya, dari Kementerian Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa-mahasiswa untuk mengasah kemampuan mereka nih dari awal sebelum terjun ke dunia kerja sesuai dengan bakat dan minat mereka masing-masing gitu. Jadi nanti Merdeka Belajar ini ada 8 program yang bisa teman-teman pilih ya, bebas pilih. Ini sifatnya lebih kepilihan, mau diambil kurikulum ini boleh dan tidak juga tidak apa-apa. Jadi kalau tidak diambil ya teman-teman tetap mengambil mata kuliah sesuai dengan jurusan masing-masing gitu ya. Tapi kalau mau diambil teman-teman boleh pilih. Misalnya mau ambil pertukaran pelajar. Contoh kalau untuk pertukaran pelajar ini teman-teman yang mengambil program studi manajemen bisa mengikuti kegiatan pertukaran pelajar di prodi lain, misalnya mata kuliah Mandarin gitu ya, itu bisa. Dan tidak hanya bisa ambil mata kuliah di Mandarin di UVAS aja, tapi bisa juga mengambil mata kuliah Mandarin di jurusan-jurusan di kampus-kampus lain yang sudah bekerja sama dengan UVAS gitu. Itu salah satu contoh program kurikulum Kampus Merdeka Merdeka Belajar untuk pertukaran pelajar. Atau mungkin teman-teman mau mau ambil magang aja di perusahaan boleh, atau mungkin mau mengajar saja untuk anak-anak prodi Mandarin ya, karena memang kurikulumnya pendidikan mau mau belajar mengajar saja atau menjadi guru di suatu sekolah juga boleh dan lain sebagainya. Nah, untuk kurikulum Kampus Merdeka Belajar ini memang sudah beberapa ada yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa UNVERS ya. Dan kebetulan kurikulum ini mereka mengambil dan lolos ya di Apple Developer Academy sama program Bangkit. Jadi untuk untuk kurikulum kurikulum ini adalah kegiatan ada apa namanya program pengembangan kompetensi mahasiswa untuk berkarir di dunia teknologi. Jadi teman-teman yang mau berkarir di dunia teknologi, nanti kalau yang mau ambil kampus Merdeka Merdeka Belajar bisa apply di program ini. Salah satunya Apple Developer Academy. Jadi kalau Apple Developer Academy ya kita bekerja sama dengan Apple. Jadi mahasiswanya nanti belajar di sana ya akan diberikan materi oleh Apple Developer Academy ya dan juga diberikan fasilitas mulai dari gadgetnya, kemudian MacBook-nya dan lain sebagainya guna untuk mendukung tadi ya untuk berkarir di dunia teknologi. Jadi teman-teman bisa lebih mudah mengaplikasikan apa yang sudah diajarkan dari Apple Developer Academy. Kalau dari Bangkit, nah ini Bangkit kita bekerja sama dengan Tokopedia dan Traveloka. Nah, ditambah lagi untuk UVAS sendiri itu memberikan kesempatan untuk lulusan-lulusan dari UVAS untuk mendapatkan atau mengajukan ya beberapa beasiswa atau mungkin yang mau mengambil jalur reguler yang mau melanjutkan S2 ke Cina gitu. Jadi kita bekerja sama dengan Tianjin University dan Yunnan University bisa memberikan kesempatan itu kepada mahasiswa-mahasiswa lulusan UVAS. Dan program studi yang ditawarkan di kedua prodi ini tentu sangat relate dengan jurusan-jurusan yang ada di UVAS. Ya, tadi ada jurusan Mandarin, ada komputer, ada manajemen bisnis, dan lain sebagainya. Jadi sangat terbuka luas untuk ke 10 program studi yang ada di Universitas Universal. Dan tentunya masih banyak lagi ya jurusan-jurusan lain yang bekerja sama dengan Universitas Universal guna pengembangan mutu dan perkembangan UVAS sendiri. Kemudian yang keempat, fasilitas perkuliahan yang mendukung. Nah, teman-teman bisa lihat fasilitas di sini ya. Jadi memang kita di sini cukup luas. Mulai dari balai pengobatan, ada lapangan basket, perpustakaan, kemudian lab komputer, dan lain sebagainya.
Lanjut kita ke biaya ya. Untuk di UVERS sendiri itu kuliah dengan biaya terjangkau. Teman, di UVERS itu masih tidak ada uang pangkal dan uang pembangunan. Kemudian ada promo potongan SPP hingga 100%, bahkan ada beasiswa pendidikan penuh. Jadi teman-teman yang kuliah di sini hemat 98% biaya kuliah bersama UVERS. Nah, apa saja ya, ada 3 biaya. Yang pertama biaya formulir sebesar 50.000 ya, ini sudah didiskon 50%. Kemudian jas alma mater dan biaya administrasi 600.000, dan untuk SPP semesternya untuk prodi pendidikan bahasa Mandarin 7 juta per semester. Untuk selain program studi PBM pendidikan bahasa Mandarin, SPP-nya adalah Rp500.000. Jadi untuk semua biaya ini sudah fix semuanya, tidak akan naik ya. Jadi memang sudah fix sampai 8 semester. Fix 7 juta aja setiap semesternya untuk prodi pendidikan bahasa Mandarin, dan prodi lain adalah Rp6.500.000. Jadi sudah tidak ada uang SKS, ini sudah include semuanya. 6 juta, pokoknya untuk satu semester 6.500.000 atau 7 juta untuk Mandarin. Oke, selanjutnya di gelombang pendaftaran. Jadi mulai bulan Oktober, awal Oktober lalu, Februari 2022 itu adalah gelombang 1 ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang kelas 12 sudah bisa daftar dari sekarang. Biasanya pendaftaran itu akan lebih banyak dapat promonya di gelombang-gelombang awal. Nah, sebelumnya di bulan Juli sampai September kemarin kita adalah gelombang prioritas. Untuk gelombang prioritas itu sangat memberikan kemudahan sekali untuk mahasiswa dalam mendaftar. Dan gelombang 1 juga cukup besar juga kemudahan yang diberikan, dan potongannya juga sangat besar sekali. Nah, yang pertama program beasiswa pendidikan penuh. Jadi, teman-teman ada untuk mendapatkan beasiswa penuh. Apa itu beasiswa penuh? Beasiswa penuh, teman-teman bisa gratis SPP selama 4 tahun. Jadi tidak perlu bayar uang SPP selama 4 tahun. Jadi cukup hanya bayar uang formulir sama jas alma mater dan biaya administrasi. Untuk program studi yang dibuka itu adalah 5 program studi, yaitu seni musik, seni tari, teknik perangkat lunak, industri, dan juga teknik lingkungan. Jadi untuk teman-teman yang berminat kelima program studi ini, silahkan ayo coba, siapa tahu bisa lulus di beasiswa penuh. Nah, kabar baiknya lagi, ini kan ada program studi yang berhubungan dengan sains, seperti teknik perangkat lunak, industri, dan lingkungan. Jadi, walaupun teman-teman berasal dari tetap bisa ambil di program studi ini, walaupun berhubungan dengan sains. Begitu sebaliknya, untuk program studi untuk jurusan IPA, teman-teman yang berasal dari program studi jurusan IPA itu bisa mengambil jalur lain di bidang yang tidak relate dengan sains gitu ya. Mau ambil prodi seni boleh, mau ambil Mandarin boleh, manajemen. Di UVERS itu bisa lintas jurusan. Nah, skemanya untuk beasiswa akademik ini bagaimana? Jadi kalau lulus tes ya, itu akan gratis SPP 8 semester, atau kalau tidak lulus tes pun kita tetap berikan potongan SPP yang sangat menarik, yaitu sebesar 75% untuk 2 semester awal, yaitu semester 1 dan semester 2. Caranya apa saja? Yang pertama, memiliki ketertarikan dengan salah satu program studi yang sudah ditawarkan. Kemudian minta surat rekomendasi dari kepala sekolah, lalu nilai rata-rata rapot kelas 10 dan kelas 11 minimalnya 8, dan mengikuti ujian saringan masuknya minimal nilai yang didapat adalah 7. Ya. Dan kewajibannya nanti kalau sudah lulus beasiswa akademiknya, nanti pada saat masuk kuliah ada menandatangani surat perjanjian penerima beasiswa, wajib menyelesaikan perkuliahan di UVERS hingga lulus dan tepat waktu ya, 4 tahun. Kemudian indeks prestasi selama semesternya minimal 2,75. Setelah lulus wajib mengabdikan diri di lingkungan UVERS selama 1 tahun. Dan yang pasti wajib mematuhi peraturan yang ada di Universitas Universal. Nah, itu adalah persyaratan dan kewajiban untuk yang mau mengajukan beasiswa akademik yang gratis SPP selama 4 tahun kuliah. Namun, selain selain jalur tadi, jalur beasiswa akademik, tentu ada jalur-jalur lainnya, yaitu jalur reguler, melalui tes dan tanpa tes. Untuk tanpa tes, teman-teman
yang punya prestasi, nah itu tanpa tes ya, seperti juara lomba tingkat kabupaten, provinsi, dan tingkat nasional itu bisa masuk tanpa tes dan mendapatkan potongan SPP. Ini kategorinya 50%, 75 sama 100. Nah, untuk jalur lain, reguler, jalur khusus dan sibling itu masuknya pakai tes. Tapi juga tetap mendapatkan potongan SPP 50%, 75 dan 75 juga sibling. Nah, potongan ini diberikan selama 2 semester. Jadi untuk semester 1 dan semester 2. Misalnya, si A punya prestasi lomba apa gitu ya. Ini lomba di bidang akademik dan non akademik ya. Misal di lomba pidato gitu, tingkat nasional, maka si A berhak mendapatkan gratis SPP untuk semester 1 dan semester 2. Jadi nanti dia hanya bayar di semester 3, semester 1 dan 2-nya gratis seperti itu. Nah, untuk yang berminat untuk mendaftar ya tentunya harus mempersiapkan berkas-berkas ya. Berkasnya apa saja? Yang pertama KTP atau kalau yang belum punya KTP boleh pakai kartu pelajar, akte kelahiran, kartu keluarga, pas foto yang berwarna terbaru sama surat rekomendasi dari kepala sekolah untuk yang mengajukan beasiswa akademik 4 tahun untuk 5 jurusan tadi. Ya, dan ditambah fotokopi rapot untuk kelas 10 dan 11. Jadi semua berkas ini nanti di-scan dalam format JPEG ya, karena semuanya nanti akan di-upload di website seperti itu, website pendaftaran online. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar tidak perlu susah-susah datang ke Batam gitu ya. Kita ada proses pendaftaran online yang bisa dilakukan secara online di join.ufirst.ac.id. Jadi mulai dari proses pengisian formulir, upload berkas, dan mengikuti kegiatan ujian saringan masuk, itu semuanya akan melalui join.ufirst.ac.id. Nah, dan yang terakhir ini adalah kontak kita ya. Jadi teman-teman kalau yang mau tanya-tanya nanti setelah selesai info session ini atau mau email itu boleh bisa kontak kita. Atau yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut tentang UFirst bisa ke website UFirst ya, ufirst.ac atau ke sosial media kita ufirst_batam di Instagramnya atau juga di Universitas Universal di Facebook kita. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silahkan, boleh raise hand, boleh sampaikan langsung open mic-nya, atau yang mau sampaikan melalui juga silahkan. Ya, silakan bagi yang mau bertanya. Tadi saya melihat presentasinya sangat menarik ya Bu ya, banyak penawaran-penawaran, potongan atau beasiswa yang bisa mereka coba. Benar sekali. Ya, dan memang saya lihat biayanya tidak jauh berbeda ya dengan kuliah di Pontianak ini. Oh iya ya Bu. Maksud saya apa namanya dengan kualitas sebagus itu dengan biaya yang sangat terjangkau luar biasa sih ya. Iya benar Bu. Lalu kita juga metode jadi memang sebagian besar mahasiswa kita memang kuliah sambil bekerja, mereka bahkan membayar uang kuliah mereka sendiri dari penghasilan yang mereka dapat. Nah, untuk meringankan pembayaran itu kita berikan metode cicilan. Jadi mereka bisa bayar cicil setiap bulannya. Jadi yang 6.500.000 mereka bisa cicil cicilan. Jadi sekitar 1.300.000-an setiap bulannya. Oke. Untuk biaya misalnya untuk akomodasi bagaimana per bulan kira-kira berapa? Kalau misalnya mereka kan pasti ngekos atau apa gitu. Kalau untuk kos-kosan, sebenarnya kan itu tergantung fasilitas yang mereka pilih ya Bu ya. Tentu semakin baik fasilitasnya, semakin lengkap fasilitas kos itu, tentu harganya akan semakin mahal. Nah, namun untuk perkiraan sendiri, untuk kos-kosan itu harga bisa sekitar, kalau yang agak dekat dengan kampus ya Bu ya, itu bisa sekitar 900-an. 900-an. Termasuk AC kamu? Ada AC-nya. Sudah ada AC? Ya. Apakah sudah ada AC atau kamar mandi dalam misalnya? Tapi tidak ada wifi-nya gitu Bu. Jadi masing-masing kosan beda-beda sih Bu. Cuman umumnya yang biasa mahasiswa kita tempati itu memang sekitaran kampus aja.
itu biasanya sudah kamar mandi dalam, kemudian sudah ada wifi-nya, kemudian ada dapurnya juga, walaupun ya dapur sederhana untuk mereka siapa tahu mau masak Indomie atau apa. Itu bisa sekitar 1,2 juta Ibu satu bulan. Oh, gitu. Cuman Oke. kalau yang agak jauh sedikit itu agak lebih murah. Ada juga yang 600.000 tapi mungkin fasilitasnya masih kosong gitu. Seperti itu Ibu. Untuk transportasi kalau ke kampus, kalau kosannya dekat sini nggak perlu pakai Gojek gitu ya, jadi cukup jalan kaki aja udah bisa sampai. Oh, Tapi kalau dekat di sini di kampus, terus kan di bawah itu udah jalan besar, seberangnya itu sudah perumahan gitu. ya ya baik baik. Ya ada yang mau bertanya silakan. Permisi Bu, Ya, silakan. nama saya Hamdi Wijaya Sutanto dari kelas 12 IPS. Ya. Tadi itu dari beasiswanya itu kan ada yang dari jalur rapot tuh Bu. Itu apakah dari jalur rapot itu apakah mau mengikuti ujian saringan masuk lagi Bu? Ya, baik Handi Wijaya. Terima kasih pertanyaannya Handi. Jadi untuk jalur rapot itu tidak perlu mengikuti tes. Jadi kalau kamu masuk lewat jalur rapot, berarti kan pernah meraih prestasi rapot ya, 10 besar di rapot gitu ya. Itu bisa masuk tanpa tes. Cukup melampirkan fotokopi rapot saja. Jadi selain berkas tadi yang KTP akte KK, kamu nanti melampirkan fotokopi rapot. Hanya saja kamu harus cek dulu di rapotnya itu ada keterangan peringkatnya atau tidak, karena beberapa sekolah itu di rapotnya tidak ditulis. Nah, untuk rapotnya yang peringkatnya peringkat berapa, jadi kamu bisa minta surat keterangan dari sekolah ya yang menerangkan bahwa benar kamu pernah meraih peringkat berapa di semester berapa. Jadi salah satu semester saja dari kelas 10 sampai kelas 11 kamu pernah meraih peringkat 10 besar, nah itu bisa masuk. Bukan berarti harus setiap semester gitu ya. Di salah satu semester saja pernah ranking itu bisa gitu. Itu Handi. Terus Kak, itu kalau misalkan udah kirim rapotnya itu apakah mendapatkan beasiswa full ya Kak? Kalau untuk yang kalau untuk jalur rapot tadi hanya untuk dapat potongan SPP 2 semester saja. Gitu. Jadi ada 2 jalur. Tadi kan beasiswa akademik sama jalur rapot. Kalau jalur beasiswa akademik itu dibuka untuk tadi aja Handi. Tadi seni tari, seni musik, teknik perangkat lunak, industri sama lingkungan. Jadi kalau yang beasiswa full untuk gratis SPP 4 tahun itu hanya dibuka untuk 5 program studi tadi saja. Gitu. Tapi kalau untuk jalur reguler yang di gelombang 1 itu terbuka semuanya. Untuk jalur reguler itu hanya dapat potongan SPP untuk 2 semester saja. Oke Kak, terus tadi yang 5 jurusan tadi itu kalau kita pilih satu contoh teknik industri itu berarti kirim rapot saja apakah langsung mendapatkan beasiswa full ya? Tidak, karena kalau untuk beasiswa harus ada ujian saringan masuknya. Karena kriteria yang lulus di beasiswa akademik. Yang pertama kita lihat rapot, lalu ujian saringan masuknya itu minimal 7. Jadi kalau untuk beasiswa akademik ada ujian saringan masuknya. Gitu. Jadi kamu harus memenuhi kriteria tersebut. Rapotnya harus rata-rata 8 sama nilai ujian saringan masuknya minimal 7. Materi yang diuji apa ya Kak? Materi yang diuji lebih ke TPA aja, tes penalaran akademik. Nah, ada soal bahasa Indonesia, sinonim, antonim, dan silogisme, kemudian bahasa Inggris, kemudian soal-soal mekanik dan numerik. Seperti itu. Soalnya 40 soal. Handi berminat untuk mendaftar di jurusan teknik industri? Masih saya pertimbangkan Kak. Oh iya, baik. Terus Kak, kalau misalkan udah lolos dari mendapatkan contoh dapat nilainya dapat 8 terus udah dapat beasiswa full 100% nih apakah nanti harus mempertahankan IPK-nya gitu Kak? Oh iya benar.
Jadi untuk IP memang harus dipertahankan minimal setiap semesternya 2,75%. 2,75 setiap semester. Karena kalau IP-nya di bawah 2,75, maka itu di semester depannya kayak ada semacam penaltinya kamu harus membayar SPP sendiri jika IP-nya di bawah 2,7. Nah, tapi jumlahnya tidak 100%. Jumlah yang dibayarkan itu hanya 50% saja. Contoh, misalnya Handi masuk ke semester 1. Semester 1 kan itu SPP-nya sudah ditanggung oleh Yufas gitu ya. Terus nanti di akhir semester 1 nanti akan ikut ujian akhir semester dan dilihat IP di semester 1 berapa. Kalau IP semester 1-nya 2,75 ke atas, maka semester 2-nya kamu di cover lagi oleh Yufas SPP-nya. Jadi tidak perlu bayar uang SPP. Hanya saja kalau IP-nya di bawah 2,75, maka semester 2 kamu bayar SPP 3.250.000. Tapi kalau hasil ujian di semester 2 gitu ya, di atas 2,75 lagi, maka semester 3-nya itu gratis lagi. Seperti itu seterusnya. Oke, Kak. Oke, baik. Terima Kalau kasih. misalkan saya ini kan dari jurusan IPS, Kak. Kalau saya memilih teknik industri kan saya kan agak jauh, Kak. Itu nanti kalau teknik industri itu belajar apa ya, Kak? Karena saya belum punya dasarnya. Iya. Industri teknik lingkungan itu lebih berhubungan dengan sains. Jadi akan lebih banyak mempelajari tentang IPA karena dasarnya itu fisika, kimia, lebih banyak ke mata pelajaran seperti itu. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih Handi atas pertanyaannya. Mudah-mudahan jelas ya Handi penjelasan dari saya tadi. Dan kabar baiknya, Handi selaku penanya pertama, saya akan berikan hadiah. Memang tidak besar ya, hadiahnya saya akan berikan voucher OVO. Ya, tepuk tangan untuk Handi. Jadi nanti Handi setelah ini boleh chat ke nomor WhatsApp admisi Yufers ya. Nomor WhatsApp admisi Yufers. Nanti kamu boleh perkenalkan nama ya supaya kita tahu bahwa kamu penerimanya. Nomor WA-nya saja. Nah, oke, nomor WhatsApp admisi Yufers saya sudah ini ya. Ketik, kamu nanti boleh save nomor HP-nya 085272161218. Oke, untuk teman-teman yang lain, saya masih berikan kesempatan. Ibu, mohon maaf, waktunya masih ada, Ibu Leni? Masih ada, Bu. Masih sekitar 6 menit. Oke, baik. Nah, ini Ibu ada yang bertanya di kolom Ya. chat, tapi dia mau bertanya apa prospek kerja jika kuliah di seni musik. Dia bertanya seperti itu. Dari Delang. Oke, dari Dela. Dela mau tanya prospek kerja. Kalau diambil jurusan seni musik ya. Nah, sebenarnya begini, Dela. Dulu mungkin orientasi kita kalau bekerja itu ya apa namanya, bekerja, datang ke kantor itu setiap hari ya, datang jam 7, nanti pulang jam 5, setiap hari seperti itu. Nah, tapi sekarang sebenarnya banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak mengharuskan kegiatan seperti itu. Contoh kayak YouTuber, ya kan, pembawa berita yang hanya datang pada saat kalau mau on air saja, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain yang berhubungan dengan pementasan. Nah, termasuklah program studi seni, termasuk seni tari dan seni musik. Jadi seni tari di sini nanti bisa bekerja sebagai apa? Tentu macam-macam ya. Jadi tadi juga sebelumnya saya sudah jabarkan, kamu bisa jadi pencipta musik, bisa menjadi penata musik, bisa jadi atau ilmuwan musik ya. Atau kalau yang mau menjadi tenaga pengajar juga bisa menjadi guru di bukan program studi, pelajaran musik.
Atau mungkin untuk yang mau berwirausaha gitu ya, yang mau berwirausaha itu juga bisa teman-teman bisa jadi konten kreatif, bisa buka studio rekaman, bisa mengelola pertunjukan, bisa menjadi teknisi musik dan lain sebagainya. Sebenarnya prospek karir itu banyak. Mungkin kita saja yang masih berorientasi kalau kerja oh ya nanti ke kantor gitu. Padahal untuk bekerja di luar kantor atau di lapangan itu juga bisa seperti itu. Seperti itu Dela. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Oke, baik. Terima kasih Dela. Selamat juga buat Dela ya. Saya berikan saldo OVO, nanti Dela juga chat ya. Dan untuk ini saya beri kesempatan 1 orang lagi. Jadi saya berikan untuk 3 orang yang ingin bertanya, silahkan. Boleh sampaikan langsung seperti Handi tadi. Mungkin mau ketik di kolom komentar juga boleh seperti Dela. Silahkan 1 orang lagi. Teman-teman yang berasal dari dari Pontianak tuh lumayan banyak juga sih ya sebenarnya yang kuliah di UVES lah ya khusus. Halo? Ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Silakan yang ingin bertanya, saya sambil lihat profil mahasiswa UVES yang sekolah di Batam, Bu. Ya. Apakah dari alumni kami ada yang ikut di UVERS, Bu, untuk yang tahun ini atau tahun lalu? Untuk tahun lalu ya, sebentar ya. Saya kebetulan tidak pegang datanya, Ibu. Oh ya. Ya. Kebetulan saya tidak pegang datanya, Ibu. Saya sedang cari nggak ketemu ini, Bu. Maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Bu, kalau misalnya ada file-file lain seperti yang file tadi yang Ibu share, bisa diberikan ke kami, nanti kami bantu posting di web sekolah. Biar nanti anak-anak dari kelas lain ini kan nggak semua kelas ikut juga, jadi nanti akan mereka bisa akses informasi tentang UVERS gitu. Oh, oke, baik. Nanti Ya. oke, baik. Nanti kita kirimkan ke nomor yang mana ya, Bu? Yang biasa Boleh ke nomor saya, boleh, Bu? Saya kontaknya dengan Ibu Shania sih. Oh, oke. Jadi nanti saya kirim melalui Bu Sania ya, Bu ya. Boleh, Oke, Bu. Ya. oke, baik. Oke. Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Permisi, Kak. Ya. Ini kampus universitas ini dekat dengan ini Kak? Mahaviara Utamaikaya. Iya, betul. Kita satu komplek. Satu komplek dengan, kamu pernah ke Batam? Kebetulan satu agamanya. Oh, oke. Kita satu komplek, jadi di sini memang cukup luas ya. Jadi di depan itu vihara, terus nanti ke belakang TK, SD, SMP, SMA, SMK sama UVES. Gitu. Andi, suaranya masih di mute. Oh, oke, Kak. Itu berarti dekat-dekat sana itu berarti vegetarian ya, Kak? Iya, memang di sini vegetarian. Restoran vegetarian juga ada di sini sekalian. Jadi yang vegetarian juga cukup gampang ya, karena memang di area sini tuh banyak sekali tempat makan vegetarian. Termasuk di vegetarian ya? Iya, Bu, benar. Di sini vegetarian. Andi vegetarian kan, Andi? Hari tertentunya, Miss. Oh, hari tertentu. Nah, siapa tahu nanti di sini
bagus vegetariannya. Tidak hanya hari-hari besar saja, di hari-hari biasa juga sudah mulai bisa. Pagi. Setiap Oh pagi ya. vegetarian. Oh ya ya ya. Nanti Handi makin kurus Bu kalau dia vegetarian. Beberapa malah bilang berat badannya malah naik gitu Bu, karena makannya Oh, makan gitu. daging ya, beberapa Oh, teman karbo terus ya. gitu. Untuk khusus untuk umat Buddha Maitreya, di viharanya itu bisa kalau tidak salah saya ada asrama, tapi khusus untuk umat Buddha Maitreya saja. Oh, ada asrama untuk anak Buddhis ya Bu ya? Ya benar-benar. Jadi beberapa orang tua yang di kota juga kadang kayak enggan anak-anaknya untuk ngekos di luar. Nah beberapa itu memang ngekos di mesnya vihara gitu Bu. Tapi untuk kepengurusannya itu melalui vihara langsung. Oh iya. Silakan mungkin Handi berminat bisa dipilih, banyak pilihan soalnya Bu. Iya. Iya. Oh ini ada pertanyaan lagi Ibu. Mungkin satu pertanyaan terakhir Bu, karena kita sudah akan mulai lagi jam. Dari Val, pertanyaan. Mau tanya misalnya nih saya kerja sambil kuliah. Pembagian kelasnya dari jam berapa dan kalau misalnya telat masuk mempengaruhi nilai IPK atau enggak? Oke, baik Valentino. Jadi jam kuliah kita itu tidak mengganggu jam kerja. Untuk jam kuliah kita Senin sampai Jumat itu mulai jam 18.30 ya, maksimalnya sampai jam 10 malam sampai jam 22. Untuk hari Sabtu itu kuliahnya jam 2 siang hingga jam 6 sore. Jadi kan sekarang juga banyak perusahaan-perusahaan yang jam kerjanya di hari Sabtu hanya sampai jam 1 saja. Jadi kalau kuliah jam 2 itu masih sempat gitu. Jadi pembagian kelasnya seperti itu dan fix memang hari Senin sampai Jumat malam, hari Sabtunya siang ya jam 2 sampai jam 6 sore. Nah, kalau itu mempengaruhi nilai IPK atau tidak? Jadi sebenarnya kalau untuk untuk telat, kita mungkin ini nanti akan lebih disampaikan pada saat kegiatan orientasi dan matrikulasi oleh bagian akademik gitu ya. Cuma saya jabarkan secara garis besar saja. Jadi untuk keterlambatan kita itu masih ada kayak toleransi waktu ketepatan. Hanya saja. Nah, kalau telat ya sudah tidak bisa masuk lagi. Saya rasa sama kayak kampus-kampus lainnya ya di Pulau Jawa gitu ya. Kalau terlambat masuk ya nggak bisa masuk. Tapi kita ada seperti waktu beberapa menit. Kemudian pengaruh dengan IP ada nggak? Nah, kalau misalnya sebenarnya gini, mau mengikuti ujian akhir semester itu ada persentase kehadiran yang harus dipenuhi. Jadi dari 14 kali pertemuan dalam satu semester ya itu toleransi alpanya itu hanya sekitar 3 atau 4 kali pertemuan saja. Nah, kalau terpenuhi maka bisa ikut ujian akhir semester. Kalau misalnya persentase kehadirannya tidak terpenuhi, misalnya sampai 7 kali pertemuan nggak hadir ya nggak bisa ikut ujian gitu. Saya nggak bisa ikut ujian tentu akan berpengaruh pada IP per semesternya dan juga akan berpengaruh pada IPK di semester-semester berikutnya gitu. Seperti itu Valentino. Oke Valentino. Valentino mic-nya lagi rusak. Oke, baik. Oke ya, oke cukup paham. Jadi nanti Handi sama Dela sama Valentino jangan lupa chat ya nomor WhatsApp Yufos nanti untuk kita distribusikan voucher pada kalian bertiga. Oke, selamat buat kalian bertiga. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih. Masih ada waktu, Ibu. Iya Bu, ini waktunya sudah lewat sedikit, tidak apa-apa. Kami kasih tambahan 4 menit lagi, bila masih ada yang mau bertanya. Oke, silakan.
Bagaimana? Apakah jelas? Apakah Yang ada? ya tadi saya lihat ada yang bahasa Mandarin juga Bu ya. Nah, Oh mungkin ya benar. ada beberapa siswa yang tertarik di Mandarin bisa bertanya lebih lanjut karena sekarang juga cukup lumayan banyak ya yang tertarik untuk kuliah di Mandarin. Benar Bu. Dan tidak hanya dari mahasiswanya yang banyak berminat, tapi dari perusahaan-perusahaan juga banyak sekali yang minta mahasiswa kita untuk bekerja di perusahaan mereka. Gitu. Jadi contoh lah ya Bu, kayak teman-teman pernah dengar aplikasi selain Ruang Guru nggak? Cakap.com? Pernah dengar aplikasi belajar online cakap.com? Nah, itu adalah aplikasi belajar bahasa. Salah satunya adalah bahasa Mandarin. Mahasiswa kita banyak sekali yang mengajar di situ, Ibu. Jadi karena memang online, mereka lebih fleksibel, pagi mereka bisa ngajar, malam dan apakah ada pengajar dari Cina-nya Bu atau dari Taiwan untuk yang bahasa Mandarin? Ada Ibu, ada. Jadi Iya. memang ada satu atau dua orang yang native dari Cina, warga negara Cina gitu Bu. Oh, oke. Iya. Jadi bahasa Mandarin pakai itu apakah yang dari Cina atau Taiwan Bu? Cina apa Taiwan ya? Saya Kan kurang beda sih. paham. Mau peserta Bu. Oh iya, oke. Ya. Iya, katanya ada beda gitu ya. Ya agak beda sih. Setahu saya kayaknya Taiwan kayaknya ya Bu ya. Tapi Oh, saya bahasa. Yang di sekolah kita pelajari apa, Andi? Kita yang sederhana, yang Cina ke Taiwan? tradisional gitu ya. tradisional. Kayaknya yang universal ini kayak Taiwan punya. Taiwan ya. Iya. Saya nggak tahu Ibu, saya mohon maaf hanya tahu Handi ini chosen memingse. Saya tahunya hanya seperti itu saja. Handi udah bisa bahasa Mandarin? Mulai-mulai lah. Oh, mulai-mulai. Satu gitulah. Oke. Lumayan banyak juga Bu anak-anak yang berasal dari Pontianak ini yang ambil jurusan Mandarin. Mandarin. Iya. Ya karena di sekolah mereka sudah Mandarin dari sejak SMP sih Bu. Oh, gitu. Iya. Tapi kalau dari negeri sih enggak sih, dari swasta biasanya ada mapel bahasa Mandarin. Iya. Kalau di Batam sendiri memang untuk Mandarin, untuk sekolah swasta itu saya rasa semuanya semuanya sudah ada yang belajar bahasa Mandarin. Jadi bahkan tenaga pengajar dari sekolah ABC itu banyak mahasiswa kita loh Bu. Gitu. Gitu. Jadi untuk guru juga iya, jadi untuk teman-teman yang nggak bisa bahasa Mandarin tapi pengen kuliah di bahasa Mandarin ini jangan khawatir, tetap bisa juga. Jadi nanti pada saat mau kuliah kita ada semacam placement test untuk pemisahan kelas. Jadi teman-teman akan belajar di kelas sesuai dengan kelompok yang kemampuannya seperti yang menengah ya. Nah, kalau yang sudah expert Mandarin akan belajar barengan dengan teman-teman yang sudah expert. Yang pemula ya barengan pemula. Jadi kesempatan itu bisa terbuka untuk maba yang belum bisa bahasa Mandarin sama sekali. Oke, baik. Iya. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Baik. Iya. Ya, waktu kita sepertinya sudah melewati 5 menit. Oke, baik. Ya, ada yang mau disampaikan, Bu? Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Seru sekali hari ini, teman-teman sangat antusias. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan cukup bermanfaat ya, dan bisa menambah referensi teman-teman semua dalam menentukan perguruan tinggi tempat teman-teman untuk melanjutkan pendidikan. Dan pesan saya untuk teman-teman yang mau melanjutkan ke pendidikan, dalam memilih program studi, harus pikir benar-benar, pilihlah program studi yang sesuai dengan passion-nya masing-masing, kemudian disesuaikan dengan prospek karirnya di masa yang akan datang. Teman-teman ingin berkarir di bidang apa, gitu. Jangan ikut-ikut teman. Seperti ya, betul. Ya. Oke, Ibu. Itu saja. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Sampai ketemu. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita bertemu secara langsung gitu ya. Iya, semoga ya kami bisa berkunjung juga ke UVERS, guru-gurunya dan muridnya ada di sana gitu. Iya, Ibu. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Bu. Permisi. Sukses, baik.
Oke,